Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita alhamdulillah terus-menerus mendapatkan ujian ya di dalam kehidupan kita ini, dan itu berarti masih ada iman, dan kita mesti bersyukur dengan ujian-ujian yang kita hadapi kapanpun itu, termasuk yang kita jalani hari ini. Mengapa? Karena kalau kita ada ujian berarti masih ada iman, dan ketika kita punya iman berarti insya Allah akan semakin meningkat dengan adanya ujian itu. Subhanallah. Jadi tidak ada kerugian, tidak ada kesulitan, kesusahan bagi insan-insan yang beriman. Kenapa? Karena cara dia melihat realitas kehidupan hari ini itu tidak sebatas pada apa yang mengitari sekelilingnya, bukan pada keadaan yang masuk ke dalam ruang pikiran dan hatinya, tetapi betul-betul ajaran Islam itulah yang hadir di dalam dirinya. Sehingga ketika dia berhadapan dengan kondisi kekurangan harta misalnya ya, kekurangan makanan dan sebagainya, dia tidak menjadi pesimis, dia tidak menjadi frustasi, dia juga tidak menjadi putus asa. Dan sebaliknya, kalau dia mendapati kemudahan berupa harta, kemudian kelebihan, rezeki dan sebagainya, dia tidak menjadi orang jumawa, semena-mena, merasa dirinya paling mengerti kehidupan, dan karena itu dia tidak perlu Tuhan. Justru dia akan menjadi manusia-manusia seperti Utsman bin Affan. Dia sedekahkan harta miliknya itu untuk kebaikan umat, untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian juga dengan Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Jadi kalau kita orang yang beriman, maka kita tidak akan memaknai, mengambil kesimpulan dari apapun yang kita hadapi sebatas pada cakupan atau jangkauan kapasitas panca indera kita, tetapi juga mengacu ya, merujuk dan berlandaskan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, sebuah kisah menarik disampaikan oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Toha ayat ke-77. Di sana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membawa hamba-hamba Allah dari kalangan Bani Israel berjalan di malam hari guna menghindari kejaran ya dari Fir'aun dan bala tentara yang sangat ingin membunuh mereka. Dan ketika Allah memerintahkan itu, Allah memberikan sebuah peringatan atau penegasan, la takhafu darokan wala tahsya. Artinya kamu nggak perlu takut akan tersusul atau kamu akan tenggelam. Nggak usah takut ya, nggak usah khawatir, itu perintah Allah. Dengan kata lain, kisah ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa dalam hidup ini, kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir apapun yang hari ini atau yang sedang kita alami. Kenapa? Karena nanti Allah yang akan memberikan jaminan pertolongan. Dan memang kehidupan dunia ini semua diatur oleh Allah, di dalam genggaman Allah. Tidak satu pun manusia atau kekuatan apapun yang bisa ya lebih unggul atau lebih hebat dari apa yang menjadi kekuasaan Allah. Tidak mungkin, dan itu mustahil. Karena itu orang yang beriman ketika dia mendapat perintah Allah, dia tidak bertanya bagaimana nanti atau bagaimana cara Allah menolong kita, tetapi apa yang harus saya lakukan supaya saya betul-betul punya keyakinan mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya. Nah, cara berpikir inilah yang hari ini banyak kosong, sehingga banyak anak muda itu apa istilahnya insecure, takut dengan masa depan, takut dengan kehidupan yang akan datang. Kemudian juga ini juga tidak dialami anak muda, para pejabat pun takut ya, kalau 2024 tidak terpilih misalnya, kalau 2024 tidak dapat proyek, tidak dapat jabatan lagi. Jadi semuanya takut pada hal-hal seperti itu. Padahal sebenarnya kalau mau berpikir berdasarkan pada petunjuk Allah, ketakutan-ketakutan itu tidak perlu. Kenapa? Karena rezeki, kekuasaan itu semua milik Allah. Kalau kita berada di jalan Allah, ya pasti Allah akan beri apapun itu, bahkan yang lebih baik dari apa yang kita duga. Tapi begitu kita jauh dari jalan Allah, maka ketakutan itu bukan hanya sekadar sebagai sebuah akibat, dia justru menjadi sebuah sebab untuk lahirnya cara berpikir yang lebih rusak, lebih destruktif, tindakan-tindakan yang lebih ya mengacaukan dan sebagainya. Sehingga kita lihat orang kaya semakin ingin kaya dan karena itu dia korupsi. Pejabat tidak mau berhenti dan dia merekayasa banyak hal untuk terus menjadi pejabat dan
memiliki kekuasaan-kekuasaan. Padahal sudah sunatullah, tidak satupun manusia itu bisa mengekalkan jabatan, apalagi nyawa di dalam dirinya. Jadi untuk apa melakukan tindakan-tindakan jahiliyah yang telah Allah paparkan pada Al-Quran pada masa-masa orang terdahulu? Jauh lebih baik kita menjadi orang yang jujur, ikhlas, penuh dedikasi, dan melakukan hal-hal yang baik, tidak menciptakan kegaduhan. Kenapa? Karena itulah cara terbaik untuk kita mendapatkan jaminan kebaikan hari ini di dunia dan esok di akhirat. Sahabat sekalian yang berbahagia, pada intinya Al-Quran yang menjadi petunjuk umat Islam dalam kehidupan harus menjadi sebuah ajaran yang kita yakini, kita ikuti, dan insya Allah di sana ada pertolongan Allah. Apakah kemudian kalau yakin pada Al-Quran kita nggak perlu pakai rasio? Rasio harus dipakai, rasio harus digunakan, rasio harus dipertajam. Bukan dalam rangka untuk menegasikan peran-peran Tuhan atau kekuatan-kekuatan Tuhan, tapi dalam rangka untuk memahami betapa Allah Maha Kuasa dan terhadap segala kejadian yang terjadi di muka bumi ini, betapa ada hikmah-hikmah, ilmu, pelajaran yang itu semua hanya bisa didapatkan, dihimpun, dan menjadi kekuatan dalam diri seseorang kalau dia menggunakan akal pikirannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.